Jiang Tian, gadis desa yang bekerja di kota. Wow, kota Jiangcheng benar-benar ramai. Berbeda dengan desa kami. Semoga, Zhen Qiong, kali ini datang ke kota untuk bekerja, harus meraih kesuksesan. Kekek. Sepertinya terkena heat stroke. Kamu baru dari desa, ya? Orang desa kurang wawasan, tidak tahu. Ikut campur urusan orang, mudah kena tipu. Meski kami orang desa kurang wawasan, tapi sejak kecil tahu harus suka menolong. Kampungan, nggak mau dengar ya sudah, pergi. Kakek Shen, kakek orang terkaya di Jiangcheng. Kakek, sudah merasa lebih baik? Nona kecil, Terima kasih sudah menyelamatkanku. Siapa namamu? Namaku Zhen Qiong. Sudah punya pacar? Cucuku juga masih single. Aku hubungi dia, kenalkan kalian. Cepat lihat, CEO Shen datang. CEO Shen datang. CEO Shen datang. CEO grup perusahaan. CEO Shen, CEO Shen. Tolong beri bocoran sedikit tentang konferensi pers hari ini. Tentang apa? CEO Shen, CEO Shen, CEO Shen. Tolong katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Kekek. Halo, cucu baik, ada masalah? Cepat datang selamatkan kakek. Kakek, duduk di sini. Aduh, Tian, kamu juga duduk. Xian, kukuku itu. Umurnya 28 tahun. Meski jarang bicara, tapi karakter dan kualitasnya benar-benar tak masalah. Kamu sudah menyelamatkan kakek. Kakek tidak akan memperkenalkan cucu yang tidak baik. Kepadamu. Kekek. Iya, Ini cucuku Shen Jinshi. kalian, cepatlah urus surat nikah. Segera uruslah. Kekek, jangan main-main. Di telepon bilang ada masalah. Ada APA? Aduh, tadi kakek hampir meninggal karena heat stroke. Tian yang menyelamatkanku. Kalau begitu, sekarang merasa bagaimana? Aku antar kakek ke rumah sakit untuk periksa. Kakek sudah baik, jangan alihkan topik. Katanya, budi menyelamatkan nyawa. Harus dibalas dengan menikahi penyelamat. Tian yang menyelamatkanku. Kamu nikahi Xian. Anggap saja, membalas budi untuk kakek. Kalau mau balas budi, kenapa kakek tidak menikahinya sendiri? Dasar anak ini. Kakek. Aku, membantu kakek tidak mengharapkan balasan. Lagi pula aku baru dari desa, datang ke kota untuk bekerja. Belum ingin menikah. Kakek lihat, dia sudah bilang begitu. Xian. Kamu tidak mau, khawatir. Kalau menikah ke sini hidupnya tidak baik? Tenang saja. Asalkan kamu mau, maharnya terserah kamu. Halo, Mama. Aku sudah sampai Jiangcheng. Gadis yang begitu baik, jangan sampai terlewat. Bukan aku tidak mau menikahi. Aku hanya takut wanita ini akan memanfaatkan rasa terima kasih untuk menipu kita. Benarkah, rumah sakit sudah menemukan untuk ayah? Jangan khawatir. Biaya operasi 280.000. Aku akan mencari cara. Kekek. Ya, Xian. Sudah dipikirkan? Kakek sudah tua, suka bercanda. Kalau kamu tidak mau menikah, lepaskan saja. Aku mau menikah. Tetapi aku perlu mahar 280.000. Kekek, lihat. Aku sudah bilangkan, pernikahan ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Diam. 280.000 ya?
Tidak masalah. Hahaha. Kakek, kamu baik sekali. Aku protes. Protes tidak berlaku. Bisa menikahi gadis yang begitu baik. Itu keberuntungan keluarga Shen. Ada masalah apa? Tunggu setelah punya sertifikat nikah. Ayo, ayo, ayo. Kakek. Kakek. Benar-benar tidak terduga, aku baru masuk kota, dan dengan pria tak dikenal, yang kenal hanya 30 menit, langsung daftar nikah. Kakek mengambil barangmu ke rumah. Kunci rumah. Wah, waktu sudah tidak awal, hari pertama kerja aku akan terlambat, aku duluan pergi. Aku antar kamu. Naik. Ini mobil kamu? Iya. Mobil ini minimal 200.000-300.000 ribu. Tak terkira kamu di kota cukup sukses. Dan ada sopir. Aku seperti mendapat harta. 200.000 lebih. Mungkin bahkan logo mobil ini, patung kecil emas pun tidak bisa dibeli. Pendaftaran pernikahan. Pendaftaran pernikahan Jiang Cheng. Sudah sampai. Terima kasih. Tunggu. Kamu kerja di Shen Group. Iya, aku kerja sebagai petugas kebersihan di sini. Tenang saja, 280.000 itu, aku pasti akan berusaha mencari uang. Cepat kembalikan ke kamu. Mungkin dia bukan jenis yang memanfaatkan rasa terima kasih untuk minta balasan. Jiang Tian cukup menarik. Direktur Shen, istri kerja di perusahaan kita. Perlu diperhatikan? Tidak perlu. Keluarga Shen kami selalu jelas membedakan urusan publik dan privat. Terlebih lagi, lihat India. Sepertinya, tidak perlu bantuan orang lain. Halo. Saya direkomendasikan oleh Song Tiancheng dari dalam, lulus wawancara dengan lancar, dan hari ini baru bergabung, sebagai petugas kebersihan, Jiang Tian. Oh, aku dengar. Dari desa, kan, orang desa, memang tidak punya rasa waktu. Memangnya kenapa kalau dari desa, aku terlambat karena membantu orang. Grup Shen kami, kan perusahaan internasional. Karyawan di sini, pendidikan terendahnya sarjana. Mana ada yang tidak lebih terhormat daripada orang desa seperti kamu? Mengizinkanmu jadi petugas kebersihan sudah merupakan kehormatan. Terlambat masih berani cari alasan? Kalau semua karyawan di perusahaan seperti kamu, yang membeda-bedakan orang, perusahaan ini tidak akan lama lagi bangkrut. Ribut apa ini? Manajer He. Jinshi sebentar lagi akan datang ke perusahaan. Orang yang tidak penting cepat bubar. Jinshi? Presiden Direktur perusahaan kami bernama Shen Jinshi. Jangan-jangan kamu bahkan tidak tahu nama Presiden Direktur kami? Shen Jinshi. Kebetulan sekali, Presiden Direktur perusahaan ini ternyata punya nama yang sama dengan suami baruku. Presiden Direktur perusahaan ini ternyata punya nama yang sama dengan suami baruku. Berani sekali ngomong. Jangan-jangan kamu bilang, Pak Shen itu suamimu? Kenapa kamu sembarangan memukul orang? Petugas kebersihan dari desa. Berani-beraninya menghayal. Presiden Direktur Grup Shen kami. Aku tidak. Manajer He. Di data kepegawaiannya, tertulis belum menikah. Kurasa dia datang ke perusahaan jadi petugas kebersihan. Pasti untuk mendekati Pak Shen. Seperti kata di bawah tempurung ingin makan angsa. Tidak tahu diri. Iya, ya. Siapa yang tidak tahu Manajer He? Anda dan Pak Shen itu teman sejak kecil. Hubungannya sangat kuat. Tidak seperti orang rendahan seperti ini. Mimpi pun tidak akan sampai. Kulihat lantai ini. Agak kotor ya? Masih bengong apa? Cepatlah. Lakukan tugasmu. Bersihkan lantainya. Aduh. Sepatuku. Kamu buta, ya, mengotori sepatu merek ternama. Manajer He, kamu orang desa, sanggup ganti rugi? Tidak apa-apa. Masalahnya tidak besar. Bersihkan saja. Manajer He, Anda memang baik hati.
Lihat apa? Cepat bersihkan sepatu manajer He, sampai bersih. Masih ada 280.000 yang harus dibayar. Pekerjaan ini gajinya bagus. Tidak boleh gegabah. Kalau tidak bisa dibersihkan, bersihkan sambil berlutut. Jangan keterlaluan. Tidak mau berlutut? Bersihkan sambil berlutut. Lepaskan. Pak Sen datang. Berlutut. Lepaskan. Jinshi, Halo, Pak Sen. Kamu benar-benar presiden direktur grup Shen? Pak Sen, petugas kebersihan dari desa ini, statusnya rendah. Berani-beraninya, aku akan usir dia sekarang. Berani. Karyawan yang kami rekrut di perusahaan ini, selain kemampuan dan pengalaman, karakter lebih penting. Kapan merekrut orang? Harus dibeda-bedakan kelasnya? Pergi ke HRD, urus sendiri prosedur pengunduran dirimu. Perusahaan kami tidak butuh karyawan sepertimu. Shen. Manajer He, tolong bantu aku bicara. Aku bawa pergi. Pak Sen, aku salah. Pak Sen, aku benar-benar tidak berani lagi. Pak Sen, aku salah. Pak Sen, maafkan aku. Pak Sen. Action. Jinshi, rapat akan segera dimulai. Grup Sen. Nanti datang ke kantorku. Beri. Selesai. Petugas kebersihan ini pasti akan dipecat langsung oleh Pak Shen. Hah? Sudah seharusnya. Siapa suruh dia mengincar Pak Shen? Jonggon suami qui l'attend-tu. Benar-benar CEO triliunan? Pak Shen. Kenapa diam saja? Kamu benar-benar CEO grup Shen? Asli, tidak ada palsunya. Lalu tadi kenapa berpura-pura? Tidak mengenalku? Baru saja di situasi seperti itu. Aku juga tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Jadi, aku tidak mengumumkan hubungan kita keluar. Tapi ini bukan berarti aku akan menyembunyikan fakta bahwa kita adalah suami istri. Aku tahu. Pernikahan rahasia itu bagus. Pernikahan rahasia? Aku tidak ingin pekerjaanku terpengaruh karena menikah denganmu. Tapi tenang saja. Aku juga tidak akan menggunakan hubungan denganmu untuk cari jalan pintas atau semacamnya. Sepertinya sebelumnya, aku benar-benar salah paham padanya. Itu, aku harus pergi kerja dulu. Menikah dengannya. Rasanya cukup menyenangkan. Wah, aku ingin meraba. Hahaha. Petugas kebersihan ini ternyata belum dipecat. Iya, kan? Dia satu-satunya yang berniat buruk pada Pak Shen, tapi belum dipecat. Sepertinya dia memang punya keahlian. Beritahu di grup. 5 menit lagi rapat di ruang rapat. Siap. Jinshi, kalungmu agak miring. Sudah, untuk hal seperti ini ke depannya, aku sendiri saja. Terima kasih. Sama-sama. Itu. Kamu tahu hubungan Pak Shen dengan manajer He apa? Ini saja kamu tidak tahu? Manajer He dan Pak Shen adalah teman masa kecil. Walaupun kilo aga Shen dan He tidak akur. Tidak saling berhubungan. Tapi perasaan manajer He pada Pak Shen sangat mendalam. Dia sengaja datang ke Shen Group demi Pak Shen. Lalu Pak Shen pernah bilang secara terbuka, dia punya orang yang disukai selama 3 tahun. Dia punya orang yang disukai? Dia sudah punya orang yang disukai. Masa sih He Cuyue? Siapa lagi kalau bukan manajer He?
Aku sarankan kamu, Manager. terhadap orang yang suka sama Direktur Shen, dia nggak bakal segan-segan. Jadi mulai sekarang, jangan suka lagi sama Direktur Shen. Sudah ya, aku mau antar dokumen dulu. Shen Jinshi punya orang yang dicintai. Kenapa dia masih mau menikahiku? Jangan-jangan karena mereka berdua nggak bisa menikah dan nggak bisa menghindar dari desakan kakeknya. Jadi terpaksa memilihku sebagai pengganti? Bajangon. Direktur Shen. Masalah Anda dan istri, apa perlu diumumkan? Nggak usah. Kami menikah secara diam-diam. Harus dijaga kerahasiaannya. Tenang saja, saya jamin, gak akan ada satu orang pun di perusahaan yang tahu Anda sudah menikah. Kalian barusan bilang siapa yang menikah? Direktur Shen. Ini bukan salahku, loh. Kamu menikah? Ayah, Kamu nikah sama siapa? Siapa perempuan itu? bukan urusanmu. Kamu tahu aku masuk perusahaan ini karena kamu. Sudah sering ku bilang padamu. Aku hanya menganggapmu adik. Kenapa kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Aku sangat menyukaimu. Hicue, kalau kamu masih mau bekerja di Shen Group, omongan seperti ini, jangan dilanjut lagi. Halo, Ibu angkat. Anda mau ke kantor? Aku jemput Anda. Nggak usah. Kakekmu bilang kamu sudah menikah, dan istrimu bekerja di perusahaanmu. Kebetulan aku sedang di Jiangcheng. Kamu sibuk aja, nanti ketemu di kantor. Selamat datang, Nyonya. Selamat datang, Nyonya. Aku mau ketemu menantuku. Ngapain kamu atur banyak orang gini? Nyonya, status Anda sangat terhormat. Keamanan itu penting. Aku sengaja berpakaian seperti ini hari ini, supaya terlihat rendah hati. Aku takut menantuku jadi ketakutan. Aku pergi sendiri. Nanti kamu jemput aku di Shen Group saja. Baik, Nyonya. Hormat kami, Nyonya. Manager He, siapa yang bikin Anda kesal? Bilang saja sama aku. Sedang sibuk apa semuanya? Baru dapat kabar. Ibu angkat Direktur Shen, Nyonya Nancheng, akan datang ke kantor. Semua lagi sibuk bersiap-siap menyambut. Kalau aku bisa menarik perhatian, Nyonya Nancheng, dia pasti akan mendukung aku dan Jinshi. Jinshi memang hebat. Ya, perusahaan sebesar ini dikelola dengan sangat rapi. Bagus sekali. Maaf ya, Nona, kamu nggak apa-apa? Nenek-nenek brengsek siapa lo? Siapa yang izinin lo masuk? Aku ini. Kelihatannya sih ibu-ibu kampungan. Ini kan Shen Group, perusahaan internasional. Ini tempat yang cocok buat orang kaya lo. Cepat pergi sana. Kalian lagi ngapain? Zhang Tian, jangan-jangan nenek brengsek ini kerabatmu dari kampung? Zhang Tian, bukannya itu nama menantuku? Bibi, Anda nggak apa-apa? Kita istirahat di sana dulu. Baik-baik saja? Baik-baik saja. Sungguh baik, anak yang baik sekali. Zhang Tian. Kalian orang desa, suka sekali ikut campur urusan orang. Tante ini cuma mengganggu di sini. Cepat usir dia keluar. Tante ini jatuh. Biarkan dia istirahat di sini. Di perusahaan kita, semua orang adalah elit bisnis, selebriti, dan orang-orang berpengaruh. Sebentar lagi istri wali kota akan datang. Ada orang rendahan yang bau. Jeruk di sini. Akan merusak citra perusahaan. Kamu sanggup tanggung jawab? Tante duduk di sini. Tidak akan mengganggu siapapun. Lagi pula, kalian mengaku orang kelas atas, tapi terhadap seorang lansia, berprasangka buruk, tidak merasa itu lucu? Berani membantah? Tidak mematuhi peraturan perusahaan. Baik. Sekarang kuberitahu kamu, kamu dipecat. Kami. Corruption selalu mengedepankan semangat kebaikan.
Kapan peraturannya berubah? Karyawan membantu lansia, malah salah dan harus dipecat? Orang tua bangka, berani-beraninya kamu ikut bicara. Diam saja apa? Kamu dipecat, cepat pergi. Tak kesangka, cara kerja grup Shen, begitu buruknya, hanya seorang manajer kecil, berani seenaknya memecat karyawan. Hari ini, selama aku di sini, Jiang Tian tidak akan dipecat, yang dipecat justru kalian. Apa katamu? Memakitku? Manajer He kami adalah putri keluarga He. Dia dan Pak Shen teman sejak kecil. Hubungan mereka sangat kuat. Kamu siapa? Berani beraninya menggemak di sini. Sudah. Nyonya Nancheng sangat terhormat. Dia akan segera tiba di perusahaan. Jangan biarkan nenek tua ini dan petugas kebersihan ini mengganggu pandangan istri wali kota. Satpam, buang dua orang ini. Keluar untukku. Kalian mau apa? Serang aku saja. Lepaskan. Nah, jangan takut. Aku ingin lihat, hari ini siapa yang berani menyentuhku. Siapa yang berani menyakitiku. Aku akan lihat Shen Jinshi, si bocah nakal itu, bagaimana menghukum pelakunya. Kurang ajar. Nenek tua bangka. Kamu berani menghina Pak Shen kami. Cari mati. Kamu siapa? Berani-beraninya melawanku. Orang tua bangka. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Kalau hari ini aku tidak menghajarmu, kau pikir ini rumahmu sendiri? Tahan mereka berdua untukku. Hichuyu, jangan keterlaluan. Kita bisa minta Pak Shen menilai. Kamu, petugas kebersihan dari desa, berani membantahku? Mau mengadu? Kamu pantas. Berkali-kali melawanku. Diberi kesempatan baik malah mencari masalah, ya? Hari ini kalau tidak kuhajar. PK Shen datang. Jinshi, Lepaskan. Ibu angkat, Anda baik-baik saja? ibu angkat? Anda adalah istri wali kota? Ya, aku tidak mengenali orang penting. Maafkan saya. Saya tidak bisa menerima penghormatan Anda. Lebih baik minta maaf kepada gadis ini. Minta maaf. 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 Bagaimana? Begitu tidak me? Seperti kamu ini, orang yang hanya menghormati status bukan orangnya. Pola pikirnya hanya segitu. Ibu angkat, hal ini, saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda. Hari ini, Berkit Jiang Tian, Naiman, orang yang begitu baik ini sebentar lagi akan dipecat. Hal ini, Anda harus membela dia. Memakat, Jiang Tian. Jinshi, kita dua adalah teman sejak kecil. Saya seperti APA. Paling jelas di hati kamu. Kalau bukan karena Jiang Tian, berkali-kali menentang saya juga tidak akan berpikir untuk memecatnya. Benar begitu? Mereka bilang, orang desa, terus meremehkan orang. Hal seperti ini, orang yang sedikit punya darah, tidak bisa diam saja. Nyonya kota yang datang tadi, ada sedikit kesalahpahaman. Tetapi kamu menentang pemimpin adalah fakta. Menentang, kamu membagi orang menjadi kelas-kelas. Hampir membuang saya keluar. Hal hari ini, benar-benar saya yang salah. Saya juga karena Jiang Tian, sangat kesal. Saya tidak bisa mengontrol kata-kata. Jinshi, bagaimanapun juga. Jiang Tian menentang pemimpin. Ini adalah fakta. Dia bahkan berani menentang saya sebagai pemimpin. Bagaimana nanti? Sudahlah. Harus. Hari ini kebetulan semua ada. Saya hanya memberi tahu semua. Jiang Tian nanti, apapun kesalahan yang dilakukan. Di dalam perusahaan, tidak ada yang bisa memecatnya sembarangan. Dia hanya seorang petugas kebersihan dari desa. Kenapa kamu begitu membela dia? Karena dia adalah saya. Direktur Shen. Menonton pemimpin adalah kezalansia. Tetapi saya tidak ingin karena menolong Nyonya Kota. Mendapat penghargaan ini. Nanti jika saya melakukan kesalahan, pasti akan bertanggung jawab. Baiklah. Benar anak yang baik. Mengingat kamu dan Jinshi, teman sejak kecil, saya tidak akan mempermasalahkan kamu. Tetapi kamu nanti, kurangi bergerak di depan saya. Pergi. Kita keluar bicara, kami bicara.
Jinshi, hari ini benar saya yang salah. Awalnya saya berpikir Nyonya Kota datang. Memberi kesan baik. Tetapi dia berpakaian terlalu sederhana. Sudah saya katakan kepada kamu, berapa kali, bekerja di Shen Group, jangan melihat orang dengan kacamata berwarna. Kalau bukan ibu angkat saya baik hati, kalau dia benar-benar menuntut. Saya juga tidak bisa melindungi kamu. Ya, hari ini saya salah. Direktur Shen. Cincin yang Anda pesan sudah datang. Anda lihat boleh? Cantik sekali. Boleh. Cincin yang dipesan Direktur Shen ini, harganya pasti mahal sekali. Untuk siapa ya? Ah, masa sih? Di samping Direktur Shen kan tidak ada wanita. Pasti untuk Manager He. Cuma tadi kan orangnya banyak banget. Terus ada kejadian dengan Nyonya Nancheng. Jadi belum sempat diberikan langsung. Aku tahu Jinshi masih memikirkan aku. Jinshi, kamu dapat istri yang baik. Harus kamu jaga baik-baik. Tenang saja, pasti. Bagus kalau begitu. Sudah cukup lama juga nih, kalau gitu, aku duluan pulang ya. Menantuku ini, aku sangat puas. Ibu angkat. Aku antar ibu. Ah, tidak usah. Kalian berdua ini, perbanyaklah waktu berdua. Aku duluan kerja. Jiang Tian. Kamu menghindariku. Enggak kok. Kami. Cincinnya. Ini cincin kawin. Gimana? Sakit kan? Enggak bisa. Pakai ini ke kantor terlalu mencolok. Kalau disimpan di dalam kerah baju begini, nggak akan mencolok. Jinshi. Jinshi. Kalian lagi ngapain? Ah, itu. Manager He, jangan salah paham. Tadi le RQ Kizeleu. Terus Direktur Shen bantu pasang kartu pegawai. Aku duluan kerja ya. Wah. Ini kan teman sekelas dulu, Jiang Tian. Wong Xe. Bukannya kamu tinggal di desa terus, kok bisa sampai ke kota besar? Terus malah jadi petugas kebersihan. Ada urusan apa denganmu? Masa sih, kita kan teman sekelas dulu. Bertemu lagi setelah sekian lama. Masa nggak ngasih muka sedikit? Kamu tahu Nyonya Nancheng? Sekarang aku bekerja sebagai supir untuk Nyonya Nancheng. Sudah naik kelas. Orang seperti kamu nggak akan bisa mencapainya seumur hidup. Bosna. Magir. Kamu siapa? Berani-beraninya dorong aku. Aduh, ini kan Nona He. Huang Sen. Dulu waktu kerja di rumahku, diusir karena mencuri. Gimana nih? Sekarang karirmu makin cemerlang ya. Bisa jadi supir Nyonya Nancheng. Nona He, jangan bercanda. Itu kan sudah lama. Kayaknya kamu nggak akur sama Jiang Tian ya. Maaf, Nona He jadi bahan tertawaan. Jiang Tian memang bukan orang yang baik. Mengandalkan wajahnya merayu Jinshi. TAPI. Kalau kamu bisa bantu aku. Memberi pelajaran padanya.
Kartu ini jadi milikmu. Tenang saja, Nona He, aku juga sudah lama nggak suka sama dia. Katakan, mau diapain dia? Jiang Tian. Barusan aku kasih muka ya. Gilalu, Mingyir. Dulu, waktu masih di sekolah, bakat musikmu tinggi banget. Sampai ikut kompetisi musik klasik, ternama internasional. Sangat bangga ya. Nyebelin banget sih. Sombong amat. Waktu kamu ikut kompetisi itu, setelah merayu juri dan didiskualifikasi, kamu terus mengurung diri di desa, hidup segan mati tak mau. Aku kira, kamu akan tinggal di desa selamanya, sampai tua dan mati. Hah! Ternyata kamu malah datang ke Jiangcheng, dan malah jadi petugas kebersihan. Ini, ada apa sih? Jangan asal ngomong. Aku nggak asal ngomong. Kalau nggak, dulu, kenapa kamu bisa diekspos juri, dan didiskualifikasi? Jiang Tian, sekarang kamu datang ke Sen Group, juga cuma mau kembali ke pekerjaan lamamu. Untuk menggoda CEO Sen, dan naik keranjangnya, kan, ya? Beneran? Astaga! Dia ternyata orang kayak gitu ya? Wong Xing, jangan asal ngomong. Jangan kira aku nggak tahu. Kompetisi musik klasik waktu itu, kamu sengaja mau beli kuota, jadi menyuap juri untuk memfitnah aku. Hei, kamu punya buktinya? Kalau punya bukti, kamu bisa lapor aku. Camus. Baiklah, baiklah. Masalah dulu itu, kita nggak usah bahas lagi. Tapi sekarang kamu jadi petugas kebersihan. Kan cuma mau menggoda CEO Sen, biar bisa masuk keluarga kaya, ya? Aku sudah menikah. Sudah menikah? Mana ada pria yang mau menikahimu? Tapi, wajahmu memang lumayan cantik. Walaupun ada pria yang mau menerimamu, pasti cuma pria yang nggak punya apa-apa dan nggak bisa dibanggakan. Kok cincin ini kelihatan familiar banget? Jiang Tian. Cincin ini punyamu? Hai. Ini hadiah dari suamiku. Mustahil. Cincin ini adalah cincin kawin, yang dipesan khusus Xiao Shen untuk diberikan. Kamu nggak salah lihat. Cincin ini adalah cincin yang dipesan Xiao Shen dari master desainer terkenal. Khusus. Kemurnian berliannya, nggak ada duanya di seluruh negeri. Harganya miliaran. Aku nggak mungkin salah lihat. Jiang Tian, kamu juga nikah sama orang desa? Kan, coba kamu ceritakan, bagaimana mungkin suamimu yang miskin itu bisa beli cincin khusus bernilai miliaran ini? Jangan-jangan cincin ini kamu curi? Oh. Dulu dia ikut kompetisi musik klasik, dan menggoda juri, lalu didiskualifikasi, reputasinya hancur. Dia perempuan murahan. Orang besar seperti Pak Sen, pasti tidak akan mau memandangnya sekalipun. Cincin ini pasti dicurinya. Katanya orang desa suka mencuri, rupanya benar juga? Aku tidak mencuri. Terserah kalian percaya atau tidak. Hei, maling, kamu masih mau kabur? Tangkap dia. Mau apa? Le pescan aku. Aduh. Bukan. Kamu menginjaknya. Urusan yang bukan urusanmu, jangan ikut campur. Orang seperti dia, pantas dikurung di dalam kamar. Pergi sana. Pergi sana. Aduh, dia merusak cincinnya. Tangkap dia, bawa ke kantor Pak Sen. Ayo. Le pescan aku. Le pescan aku. Le pescan. Kalian sedang apa? Pak Sen, Jiang Tian, mencuri cincin Anda. Kami menangkapnya basah. Siapa bilang cincin ini dicurinya? Cincin ini adalah hadiah dariku untuknya. Apa? Pak Shen, Anda sudah menikah? Benar, aku memang sudah menikah. Kalau begitu, siapa istri direktur? Masih perlu ditanya? Bukankah cincinnya ada di tangan Jiang Tian? Ini memang hadiah dari Pak Shen. Tapi, sebagai terima kasih karena aku menyelamatkan kakeknya. Lalu kenapa kamu bilang, ini hadiah dari suamimu?
Orang yang menyukaiku, diam-diam memanggilku, suami. Kalian tidak sadar? Dia naksir aku. Nona Jiang Tian. Perasaan sukamu harus kamu kendalikan. Kamu selalu bermimpi menikah denganku. Tapi aku sudah menikah. Kamu harus perhatikan panggilannya. Baik, Pak Shen, aku salah. Ternyata begitu. Sudah, cepat kembali bekerja. Puper. Huang Sun menginjak dan merusak cincinku. Berdiri. Pak Shen, aku salah. Aku tidak sengaja. Kamu berani sekali. Aku kasih kamu 2 pilihan. Pertama, ganti rugi sesuai harga aslinya. Atau, masak penjara dan mengikuti. Aduh, jangan, Pak Shen. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Lagi pula, sekarang aku jadi sopir Nyonya Nancheng. Aku tidak bisa masuk penjara. Orang seperti kamu, pantas jadi supir ibu angkat saya? Istri, kamu mau menghukumnya bagaimana? Istri. Bukannya kita nikah diam-diam? Kenapa bilang sekarang? Dia sudah menghina kamu di depan saya. Kalau saya masih sembunyi-sembunyi, masih pantas disebut pria? Sudah punya orang yang dicintai, masih selalu menggoda saya, playboy. Jiang Tian. Ternyata suami yang kamu nikahi adalah Direktur Shen. Kenapa tidak bilang dari awal? Saya tidak perlu bicara denganmu. Jiang Tian. Tidak. Istri Direktur. Saya salah. Dulu di kompetisi musik klasik, kamu fitnah saya menggoda panitia, membuat saya mundur, nama saya rusak. Sekarang main trik lama lagi. Saya tidak akan memaafkanmu. Lalu kamu mau menyelesaikan ini bagaimana? Di Direktur Shen. Sialaji, tidak mau melihatnya. Kamu sendiri yang harus berhenti dari ibu angkat saya. Mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi di Jiangcheng. Pergi. Terima kasih, Direktur Shen. Dan masalah kompensasi. Jangan berpikir saya akan lupa. Selain itu, hubungan nikah diam-diam saya dengan istri. Kalau kamu berani bocorkan, coba rasakan sendiri akibatnya. Ya. Maaf, kamu jadi tersakiti. Hubungan kita, kalau diumumkan, tidak akan ada lagi hal seperti hari ini yang terjadi. Kalau diumumkan, Donggon Sifa, orang yang kamu cintai, Hichu Yue itu, dia pasti akan mengkebik-kebik saya. Nikah diam-diam bisa mengurangi banyak masalah. Begini saja sudah bagus. Sudah, saya kerja dulu. Direktur Shen. Anda masih ingat gadis yang menyelamatkan Anda dari kecelakaan 3 tahun lalu? Ada kabarnya. Jiang Tian. Ya, dokter juga sudah memastikan. Orang yang menyelamatkan Anda adalah Jiang Tian. Terima kasih. Dulu untuk menghadapi desakan kakek saya agar saya menikah. Dan wanita-wanita yang selalu mengganggu saya selalu mengklaim, wanita ini adalah orang yang saya cintai. Tidak akan menikahi orang lain. Tak disangka, saya benar-benar menikahi dia. Menurutku ini adalah jodoh yang ditakdirkan. Artinya, Anda dan istri Anda benar-benar pasangan yang serasi. Sudah, jangan menjilat lagi. Cepat siapkan hadiah. Aku akan memberikannya pada Jiang Tian. Huang Sun si sampah ini. Entah dia sudah mengaku atau belum. Manager He, jangan marah. Anda kan istri Direktur Utama. Huang Sun mana berani bicara. Bagaimana kamu tahu Jin Si akan menikah? Direktur Shen bilang sendiri dia sudah menikah. Manager He. Istri Direktur Utama. Anda dan Direktur Shen sudah jadi pasangan resmi. Kenapa tidak diumumkan? Sepertinya, orang-orang juga tidak tahu siapa istri Jin Si.
Aku kan manajer di perusahaan ini. Kalau ini diumumkan, semua orang akan tahu. Bisa-bisa mengganggu pekerjaanku. Nanti di kantor, panggil saja aku manajer. Di kantor aku panggil Anda manajer. Tapi di luar, aku lebih suka memanggil Anda istri direktur utama. Terserah kamu. Jinshi ini, akhir-akhir ini sangat dingin padaku. Bagaimana caranya, agar Jinshi memperhatikanku? Direktur Shen akhir-akhir ini sibuk dengan rencananya menguasai tanah di Teluk Banyak. Kalau Anda bisa dapatkan tanah itu untuknya, dia pasti akan terkesima oleh Anda. Benar. Asalkan aku dapatkan tanah ini, Jinshi akan melihatku dengan cara baru, dan pasti akan jatuh cinta padaku. Mau dikasih apa sih? Lihat sendiri, nanti juga tahu. Bagaimana? Saka? Kenapa kamu memberiku ini? Bukankah ulang tahunmu sebentar lagi? Aku cari tahu dan dapat info. Kamu pernah ikut kompetisi musik klasik internasional yang terkenal. Sangat hebat. Jadi kupikir, kamu akan suka hadiah ini. Kamu benar-benar percaya padaku? Kompetisi musik klasik itu dituduh menggoda penyelenggara lalu didiskualifikasi. Aku tidak bersalah. Tentu saja, kamu adalah istriku. Tentu saja aku percaya kamu tidak bersalah. Kalau dulu ada orang yang mempercayaiku seperti dia, aku tidak akan jatuh reputasiku, hingga harus bersembunyi di desa. Mau coba? Terima kasih. Kita berdua adalah suami istri. Mulai sekarang, antara kita tidak perlu bilang terima kasih. Direktur Shen. Ada APA? Tanah di Teluk Banyak yang sudah lama Anda rencanakan. He Chuyue bertindak semaunya. Dia cari band musik klasik untuk bertanding dengan band musik barat saingan kita. Kesepakatannya, yang kalah harus menyerahkan tanah Teluk Banyak secara gratis. Beres. Sampa. Kalian benar-benar keterlaluan. Band musik tradisional nomor 1 Jiangcheng. Kemampuannya memang cukup bagus. Tetapi, musik tradisional tidak pantas tampil. Pasti tidak bisa mengalahkan musik barat. Tanting, kamu pengkhianat busuk. Bahkan bersekongkol dengan orang barat untuk merebut tanah negara kita. Dalam bisnis, yang kuat selalu berkuasa. Sebelum pertandingan, kita sudah sepakat. Hari ini musik tradisional versus musik barat. Siapa yang menang, tanah itu miliknya. He Shuyu hanya manajer kami. Direktur Shen tidak datang. Kata-katanya tidak sah. Kami sudah menandatangani kontrak dengan He Chuyue, dan sudah ditandatangani dengan cap perusahaan Anda. Bahkan Shen Jinshi datang juga harus mengakui. Manajer kami He adalah putri keluarga He. Musik tradisional dan musik barat, semua lulusan institut musik tertinggi. Dalam pertandingan ini, manajer He adalah yang utama. Manajer He, pertandingan sudah berakhir. Kamu kalah. Mau bertanding, lain kali saja. Kamu. Aku beritahu kamu, kami sudah menandatangani kontrak. Sudah disepakati, siapa yang menang. Tanah 2 haiwan miliknya. Kalian ini, para pengecut, kalah dalam pertandingan harus menerima hasilnya. Akui kalah. 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 Beberapa hari tidak bertemu. Direktur Tan sangat berwibawa. Jinshi, kenapa kamu datang? Kamu membuat keributan besar. Masih mau menyembunyikan dari aku. Kamu sudah bekerja keras untuk tanah 2 hewan. Tanting adalah kompetitor utama. Aku juga ingin membantu kamu. Direktur Shen, kami sudah kontrak dengan He Chuyue dan cap perusahaan Anda. Pertandingan, kalian sudah kalah. Kamu datang tidak ingin mengingkari, kan? Karena sudah ada cap perusahaan, Shen Group kami akan menepati janji. Bagus. Direktur Shen sangat besar hati. Kalau begitu, tanah 2 haiwan, Mr. Allen kami akan menerima dengan senang hati. Jangan buru-buru. Kontrak sudah aku lihat. Menurut ketentuan dalam kontrak, kedua pihak sampai mengirimkan tim yang tidak bisa bertanding. Dan mengaku kalah, pihak lain baru bisa menang. Benar, tim kami. Masih ada aku. Manajer,
auront bande Camille Bucan, auront Yang le Malambu. Kalau kalah, akan jadi bahan tertawaan. Aku Hichuyue. Tidak akan membiarkan musik barat berkuasa di atas kami. Berkuasa. Musik barat tidak pantas dibandingkan dengan musik tradisional kami. Sepertinya Nona Hi sangat percaya diri. Kalau begitu, aku akan tunjukkan kehebatan musik barat kami. Jinshi, kali ini aku pasti akan menang dalam kompetisi ini. Aku akan membantu kamu memenangkan tanah itu. Musik barat kami terkenal secara internasional. Sudah ada sejak lama. Sedangkan musik klasik kalian hampir tidak ada yang mendengarkan. Bahkan tidak bisa tampil di depan umum. Hari ini kita akan belajar bersama, supaya kalian kalah dengan sepenuh hati. Mulai. Shermion my fu. Nona Hi, musik klasik kalian benar-benar tidak bisa dipertahankan. Manajer Hi berasal dari keluarga terpelajar. Dia dididik sejak kecil. Dia ahli dalam berbagai alat musik. Dia telah memenangkan banyak penghargaan. Mengalahkan seorang orang barat itu mudah baginya. Ya, bakat musik manajer Hi dikenal seluruh kota Jiangcheng. Manajer Hi pasti akan menang dalam kompetisi ini. Tidak. Hichuyue akan kalah. Apa yang kamu tahu? Kamu hanya seorang petugas kebersihan. Kamu hanya meningkatkan semangat orang lain dan mengurangi kehebatan diri sendiri. Apa maksudmu? Kenapa sekarang Hichuyue jelas-jelas unggul? Dasar dan bakat Hichuyue memang bagus, tapi dia terlalu terburu-buru. Dia terlalu memaksakan diri. Pikiran tidak tenang, emosi tidak stabil. Tidak lebih dari setengah menit. Japestia Kenkela. Jiang Tian. Aku rasa kamu hanya iri karena manajer Hi berbakat. Lihatkan? Kemampuan manajer Hi bukan sesuatu yang bisa kamu ragukan. Manajer Hi, tetap kuat. Jangan terlalu memaksakan diri lagi. Manajer Hi hampir menang. Hanya kemampuan segini? Giliran saya. Musik klasik dan pipa masih lumayan. Sayangnya, satu keterampilan tidak bisa mengalahkan alat musik barat, biola. Xiao Shen, tangan manajer Hi sudah terluka. Sekarang dia tidak bisa bertanding lagi, kan? Jinshi, ini semua gara-gara dia bicara sembarangan. Kalau bukan karena bicara sembarangan yang membuatku tidak fokus, aku juga tidak akan kalah dalam kompetisi. Semua gara-gara dia, kenapa menyalahkan aku? Sebenarnya kamu terlalu ingin cepat sukses. Kamu, sudah. Xiao Shen, kali ini kalian tidak bisa mengirim orang untuk bertanding lagi, kan? Hari ini datang beberapa orang? Musik klasik bukanlah lawan musik barat. Musik klasik semua sampah. Aduh, Pak Shen, sebelumnya di dunia bisnis kamu tidak pernah kalah. Banyak orang mengangkatmu ke altar dewa. Justru karena ini, keluarga Shen baru dalam beberapa tahun singkat menjadi keluarga baru internasional. Semua keberuntungan baik. Pak Shen, baik itu keberuntungan baik atau kekuatan kuat. Harry ini Camus qu'à la Bégitu mais Malucan. Setelah ini, seluruh dunia akan mengejek musik klasik. Kamu tidak hanya akan kehilangan wibawa internasional, bahkan di dalam negeri, akan juga dicemooh karena kamu menghancurkan musik klasik. Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan. Bagaimana tidak akan? Pak Shen bahkan jika punya kemampuan lagi, tetapi kehilangan dukungan orang. Takada auront percaya. Keluarga Shen Soner Orlater akan hancur. Maaf. Maaf. Sudah, Shen Jinshi. Terry Makala dalam taruan. Tunggu, pertandingan belum selesai. Jiang Tian, kamu seorang petugas kebersihan. Kamu membuat keributan apa? Pak Shen,
Pertandingan tidak ada aturan bahwa petugas kebersihan tidak boleh ikut. Kan? Tidak ada. Kamu ingin ikut, kamu. Jangan memaksa diri. Tidak memaksa. Sejak musik klasik internasional dituduh, aku sudah beberapa tahun tidak menyentuh alat musik. Kamu percaya padaku? Jinshi, pertandingan aku sudah kalah. Dia hanya seorang petugas kebersihan dari desa. Dia hanya akan membuat kamu lebih buruk. Aku percaya dia. Kamu. Pak Shen, kamu ini pertandingan bergiliran. Kamu ingin apa? Pak Tan, ini pertandingan terakhir. Satu babak menentukan kemenangan. Jika aku kalah tanah ini, aku rela mundur. Baik, aku setuju. Ok. Karena Emer Allen sudah berbicara, maka mulai saja. Camus Bertanding d'Angan Siapa? Karena ini pertandingan musik barat dan musik klasik, mari kita adu dua tim sekaligus. Berani terima tantangan? Masa tidak berani? Musik itu punya tingkatan. Nanti kalian akan kalah dengan hati yang puas. Ari ini biarkan mereka lihat kehebatan musik klasik. Bagaimana caranya? Lagu apa saja? Terserah kalian. Wah, sombong sekali. Kalian duluan. Siapa yang menang dan siapa yang kalah sekarang? Sekarang mereka seimbang. Sejauh ini, sulit menentukan pemenangnya. Kenapa Jiang Tian ini masih diam saja? Jangan-jangan dia memang tidak bisa. Benar-benar tidak menyangka, Jiang Tian ini ternyata hebat ya. Kok Jiang Tian bisa sehebat ini? Menang, kita menang. Terima kasih semuanya. Pak Shen, saya menang. Hebat sekali, Nona Shen. Saya meremehkanmu. Musik tidak mengenal batas negara. Warna suara alat musik tidak ada yang tinggi rendah atau mulia hina. Musik barat dan musik klasik masing-masing punya ciri khas dan keunggulannya sendiri. Tidak ada yang lebih mulia dari yang lain. Saya mendapat pelajaran. Ayo kita pergi. Pakalan. Aku menang. Xiao Tian, kamu hebat sekali ya. Ini juga bukan hasil kerjaku sendiri, berkat kerja sama dan usaha semua orang. Iya, semua berjasa, tapi jasamu yang paling besar, iya kan? Iya ya, mana Manayer He? Manayer He sudah pergi dari tadi. Kayaknya dia takut dihitung oleh Pak Shen, malu bertemu orang, jadi kabur. Manayer He sudah lama di perusahaan ini, tapi tidak ada prestasi sama sekali. Kali ini malah hampir membuat perusahaan babak belur. Dia benar-benar tidak pantas menduduki posisinya. Lebih baik Jiang Tian saja yang jadi manajer. He Chuyue mencuri dan menggunakan stempel perusahaan. Mengabaikan peraturan perusahaan. Melakukan kesalahan besar. Perusahaan pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Mulai hari ini, jabatan manajer He Chuyue dicabut. Dan besok pergilah ke bagian personalia. Untuk memilih kembali calon manajer. Baik, Pak Shen. Kali ini, berkat Jiang Tian yang menyelamatkan situasi. Menurut saya, dia sangat cocok jadi manajer. Betul. Lihat saja kemampuan organisasi Jiang Tian. Singkatnya, semua kemampuannya cukup cocok. Cuma jadi petugas kebersihan. Sayang sekali bakatnya.
Kami semua tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Kalau begitu, sudah diputuskan. Ini tidak boleh. Saya saja tidak paham ruang lingkup pekerjaannya. Tidak akan mampu. Tidak bisa? Bisa dipelajari. Yang penting, semua orang sangat mengakui kamu. Asal sudah terbiasa, pasti bisa lebih baik lagi. Gaji bulanan 50.000. 50.000? Kenapa? Kamu tidak mau? Sekretaris Fei. Saya terima. Saya terima. Saya pasti akan bekerja dengan baik. Tidak akan mengecewakan kalian semua. Selamat ya. Selamat. Baiklah, hari ini kalian semua sudah bekerja keras. Kita menang kompetisi, aku ajak kalian ke Tianshan Renjian untuk merayakan. Terima kasih, Pak Shen. Terima kasih, Pak Shen. Sialan macet. Pak Shen dan yang lain sudah sampai di lantai bawah. Tian. Kek Cheng. Kalian kenal? Kami teman sejak kecil. Berkat perkenalan dari Kak Tian Cheng, saya baru bisa beruntung masuk ke perusahaan Shen. Kamu masuk dulu saja. Baik. Aku tunggu di dalam ya. Tian, selamat atas promosimu. Ini hadiah yang aku siapkan untukmu. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Cuma sepasang anting. Kamu terima saja. Masa sekarang kamu sudah jadi manajer. Sementara aku masih satpam. Lalu kamu tidak mau terima hadiahku? Tidak. Di hatiku kamu sudah seperti kakak kandungku sendiri. Masa iya aku akan merendahkanmu karena ini? Kalau begitu, terimalah. Ya. Iya, kamu cepat masuk. Jangan sampai mereka menunggu terlalu lama. Kamu ikut juga. Kamu juga karyawan perusahaan. Aku sebentar lagi ganti shift. Lain kali ada kesempatan, aku traktir kamu sendiri. Baik. Aku duluan ya, Josh. Aku tidak mabuk. Aku baru naik jabatan hari ini. Aku masih bisa minum. Kamu tidak mabuk. Kamu tidak mabuk. Hari ini, Direktur Shen hebat. Dia memesan 1 kamar untuk setiap orang kita. Sekarang yang paling penting adalah istirahat. Ayo, kamar kamu sudah sampai. Aduh, Masuk. kamu istirahat baik-baik. Bye. Yang aku di sini. Aku masih mau minum. Aku masih bisa minum 1 lagi. Direktur Shen. Jiang Tian. Shen Jinshi. Otot dada kamu bagus ya. Sayang, Direka. kamu sangat keren hari ini mengalahkan orang asing. Benarkah? Seberapa keren? Aku minum banyak sekali ya kemarin. Shen Jinshi. Kenapa? Shen Jinshi mungkin sudah punya orang yang disukai? Bagaimana aku bisa terlibat dengan dia? Direktur Shen. Kenapa aku tidak pernah lihat? Jiang Tian pernah pakai anting seperti ini ya? Direktur Shen. Mesak. Direktur Shen, Anda perlu keluar negeri untuk bisnis selama 1 bulan. Perlu membawa. Jiang Tian, tidak perlu.
Dia baru jadi manajer. Biarkan dia beradaptasi. Langsung ke luar negeri saja. Baik. Manajer Jiang, kantor selama 1 bulan ini. Sudah terbiasa? Direktur Shen bilang, jika Anda tidak suka ruangan ini, bisa ganti ruangan lain. Tidak perlu. Aku sangat puas. Semua yang perlu ditambahkan sudah ditambahkan. Kamu sibuk saja. Iya baik. Jika ada sesuatu, panggil aku saja. Kenapa tiba-tiba mulai mual? Sudah lebih dari 1 bulan tidak datang bulan. Mungkin. Benar-benar hamil? Kalau dihitung waktu. Waktu itu malam mabuk lalu hamil. Aku punya bayi yang lucu. Tapi, Shen Jinshi tahu, aku hamil anaknya. Dia akan tinggal? Mazuk. Manajer Jiang, Direktur Shen sudah kembali dari bisnis. Dia menyuruh aku mengantar Anda. Cepat sekali. Ada apa dia mencari aku? Tidak ada urusan tidak bisa mencari kamu. Bagaimana? Sudah terbiasa? Iya, terbiasa. Semua ini kamu lakukan dalam 1 pagi? Kira-kira. Wah, tidak terlihat ya. Shen Jinshi, aku mau nanya kamu satu hal. Bisa jawab dengan serius enggak? Katakan. Kalau kamu punya anak, tapi bukan dari orang yang kamu cintai, apa kamu akan pertangkang? Tidak akan. Anakku hanya akan lahir dari orang yang aku cintai. Kalau, maksudku, kalau misalnya, suatu hari nanti, wanita lain. Tidak akan ada hari seperti itu. Kalau benar-benar ada kecelakaan seperti itu, anak itu tidak akan pernah lahir ke dunia ini. Bukannya sudah tahu dari dulu, dia akan cerai denganku, dan menikahi He Chuiwei? Kenapa aku berpikir, dia akan pertangkang anakku? Kenapa tiba-tiba nanya begitu? Nggak apa-apa. Itu, kamu baru pulang dinas. Santai dulu saja kalau nggak ada urusan. Aku ada satu hal yang mau kutanyakan. Bulan lalu aku mabuk, jadi agak lupa. Malam itu, apa ada hal yang membuatmu tidak nyaman? Aku juga tidak ingat. Ya. Selama sebulan ini kamu begitu menjaga jarak denganku. Apa karena malam itu terjadi sesuatu yang membuatmu tidak senang? Kamu benar-benar tidak ingat malam pesta itu. Apa yang terjadi antara kita? Kalau begitu, dia sama sekali tidak ingat. Malam itu, siapa yang bersamanya? Anting ini punyamu? Bukan. Selama aku tidak mengaku, anak ini akan aman. Setelah pesta bulan lalu, orang yang ada di kamarku bukan kamu. Malam pesta itu, aku mabuk dan langsung pulang ke rumah. Ada orang yang masuk ke kamarmu? Apa terjadi sesuatu? Anting ini dapat dari mana? Kutemukan, bukan hal penting. Kamu sibuk dulu, nanti pulang bersama. Dia benar-benar tidak ingat. Ternyata hilang satu. Nak, tunggu sampai bersore. Mama akan bawa kami pergi dari sini. Kita berdua akan hidup dengan baik. Direktur Shen, Anda mencari saya? Malam pesta bulan lalu, ada seorang wanita menyelinap ke kamarku. Cari dan temukan dia. Wanita? Siapa? Kalau aku tahu, masih perlu kusuruh kamu menyelidiki? Anda selingkuh? Aku waktu itu mabuk, dijebak. Sudah sebulan. Kamu harus cepat cari wanita ini. Kamu diuligit dan hamil anakku lalu datang menuntut. Hal seperti ini sama sekali tidak boleh terjadi. Tenang saja. Bahkan jika harus menggali sedalam-dalamnya, aku pasti akan menemukannya dan membersihkannya. Tunggu. Masalah ini jangan beri tahu, jangan tian dulu. Pak Shen, kertas tidak bisa menyembunyikan api selamanya.
Dia pasti akan tahu cepat atau lambat. Nanti, mungkin malah lebih memengaruhi hubungan kalian sebagai suami istri. Cari wanita ini dulu. Selesaikan masalahnya sampai tuntas. Nanti aku akan minta maaf padanya sendiri. Aku sudah bukan manajer Shen Group lagi. Kamu masih mau menemaniku? Nyonya, meskipun Anda tidak lagi di perusahaan, Anda tetap istri Pak Shen, pemilik perusahaan kami. Menemani Anda bicara, aku dengan senang hati. Kamu ini. Pikiranmu memang tulus. Kamu sudah lama bekerja di bawahku. Sebenarnya posisi manajer. Kalau aku yang rekomendasikan pasti jadi milikmu. Siapa sangka? Tiba-tiba muncul Jiang Tian. Nyonya sangat menghargai saya. Tentu saja. Cuma Jiang Tian ini, caranya ternyata begitu hina. Berulang kali menggoda Jinshi. Kalau tidak, dia tidak akan merebut posisi manajer yang seharusnya jadi milikmu. Nyonya dan Pak Shen sudah kenal sejak kecil. Jiang Tian yang tak tahu malu ini. Berani mencampuri keluarga orang. Aku paling benci orang seperti ini. Nyonya, Jiang Tian ini. Aku pasti akan mengusirnya dari perusahaan. Asalkan Jiang Tian bisa diusir dari Shen Group. Aku jamin padamu, posisi manajer pasti jadi milikmu. Nyonya, tunggu kabar baik dari saya. Saya pasti tidak akan membiarkannya lagi mencampuri keluarga Nyonya dan Pak Shen. Manajer Jiang. Ada apa? Kamu tahu tidak, siapa pasangan menikah Pak Shen? Tidak tahu. Oh ya? Tapi menurut pengamatanku, di sekitar Pak Shen, orang yang paling sering muncul adalah kamu. Dan aku juga ingat. Kamu bilang, suamimu namanya sama dengan Pak Shen. Aduh, katakan saja padaku. Aku Yanyi. Tidak akan bilang ke orang lain. Itu cuma omong kosong. Sekarang hatiku hanya untuk pekerjaan. Aku tidak mau kehilangan pekerjaan. Baiklah. Kalau begitu aku pergi kerja dulu. Sifat asli beberapa orang, benar-benar seperti anjing tua tak bisa lepas dari kebiasaan lamanya. Di mulut bilang tidak mau, tapi sebenarnya, kalau sehari tidak menggoda suami orang, rasanya tidak nyaman. Kamu sedang membicarakanku. Ya? Kamu juga tahu aku sedang membicarakanmu. Kamu mau apa? Giginya belum tumbuh lengkap. Sudah belajar mon gigi seperti en jingliar. Kalau aku memang anjing liar. Itu masih lebih baik daripada wanita tak tahu malu. Sudah tahu Direktur Shen punya orang yang dicintai. Masih tak tahu malu. Berusaha naik ke ranjang Direktur Shen. Lihat dulu diri kamu. Seperti apa? Aku dengar, kamu baru saja dicampakkan pacar. Kenapa? Sekarang malah ingin naik ke ranjang Direktur Shen? Kamu memang sangat tahu malu. Aku dicampakkan? Urusanmu apa? Lalu? Aku orang seperti apa? Urusanmu apa? Kamu cuma gadis kampungan dari desa. Sekarang aku adalah atasan kamu. Kamu menghina profesi saya sebelumnya. Itu sama saja menghina diri kamu sendiri. Seront musu 800. Rugi sendiri 1000. Jiang Tian, kamu jadi manajer? Apa bedanya? Orang yang dicintai Direktur Shen adalah He Chuyue. Mereka memang pasangan yang didiktirkan. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Aku ingatkan kamu dengan baik. Orang yang terlalu banyak urusan, mati cepat. Jiang Tian, jangan berpikir hal-hal menjijikkan. Menggoda pria yang kamu lakukan. Tak ada yang tahu. Kamu percaya atau tidak, aku akan tunjukkan ke seluruh perusahaan. Orang seperti apa kamu? Dia adalah orang saya. Direktur Shen, itu, hal ini bukan seperti yang kamu lihat. Itu, Jiang Tian. Membuat rumor dan menimbulkan masalah. Menjelekkan dan mengancam rekan kerja. Langsung ke Departemen Personalia untuk ambil prosedur resign. Direktur Shen. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku akan sibuk dulu. Nanti datang ke kantor saya. Laporkan beberapa pekerjaan kuartal. Oh. Direktur Shen, aku mohon, kasih saya kesempatan sekali lagi. Minggu. Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Pulang kerja dulu. Terima kasih Direktur Shen. Sudah lihat jelas? Sudah lihat jelas. Sama persis dengan foto yang Anda kasih ke saya. Segera investigasi semua data wanita ini. Ya.
Sudah pasti wanita yang masuk kamar saya malam itu adalah dia. Antingnya sama persis. Sepertinya dia. Selain orang yang aku cintai, aku tak akan bayarkan siapapun hamil dengan anak saya. Rumah sakit sudah dihubungi? Sudah dihubungi. Begitu dia ditemukan hamil, langsung diselesaikan. Siapa? Direktur Shen? Tak ada orang. Cuma ada dokumen-dokumen ini. Ini kontrak Jiang Tian. Mungkin dia sudah mendengar semuanya? Direktur Shen, bagaimana? Jangan panik. Selesaikan urusan penting dulu. Setelah selesai, aku akan jujur sendiri ke dia. Yo. Melakukan hal buruk apa? Begitu panik. Aku memang tidak bisa seperti kamu, bermuka dua. Tidak tahu mukaji de pandan di belakang. Kamu. Aku lihat orang seperti kamu mengatakan apa? Tunggu, antingmu ini. Tidak pernah lihat kan? Ini disebut air mata putri duyung. Anting yang unik di seluruh kota sungai. Tiansheng c'est la lubek kepada aku. Pasti yang diaberikan kepada aku adalah asli. Kalau begitu, antingnya dia, pasti tiruan. Jiang Tian. Kamu tidak mungkin berpikir bahwa kamu menjadi manajer. Shen akan memandang kamu lebih tinggi. Kamu mendapat kesempatan untuk naik ke atas dan menjadi Phoenix, kan? Bukannya kamu harusnya sudah membereskan barang dan pergi? Maaf ya, membuat kamu kecewa? Shen tidak hanya tidak memecat aku, malah secara khusus menyuruh orang memanggil aku ke kantornya. Shen memanggil kamu ke kantornya? Ayah. I reckon. Sayangnya, tidak ada hubungan dengan kamu. Antingnya sama persis. Sepertinya dia. Selain orang yang aku cintai, tidak akan membiarkan siapapun hamil dengan anak aku. Rumah sakit sudah dihubungi? Sudah dihubungi. Begitu diketahui dia hamil, segera diselesaikan. Mungkinkah Shen Jinshi karena Chen Linlin memakai anting tiruan, berpikir bahwa Chen Linlin adalah wanita di malam itu? Shen, kamu mencari aku? Anting ini. Apakah kamu yang meninggalkan ini di kamar aku? 11 Agustus, wanita di malam itu. Apakah kamu? Shen, anting ini adalah air mata putri duyung asli. Sepertinya dengan Shen, ditinggalkan oleh wanita yang berhubungan satu malam. Shen awalnya ingin memecat aku, tetapi memberikan kesempatan kepada aku sebagai pengecualian. Dan begitu lemah lembut kepada aku. Mungkinkah karena anting ini? Kamu bisa mendekat lebih lagi. Lihat lebih jelas. Ternyata, Shen tidak tahu sama sekali siapa wanita di malam itu. Aku memakai tiruan yang sama, dianggap salah oleh Shen. Dengan status dan posisi Shen. Bahkan untuk He, tidak bertanggung jawab kepada aku. Pasti juga, ada kompensasi dalam jumlah besar. Shen. Anting ini adalah milik aku. Malam itu, wanita yang masuk ke kamar Anda juga aku. Benar-benar kamu. Shen, aku ini. Berani sekali ya. Bahkan berani naik ke tempat tidur aku. Beri tahu ke bawah. Dia diblokir di seluruh Jiangcheng. Ya. Aku, Shen, aku pergi. Tidak aku, Shen, anting itu. Tunggu. Takshen, wanita yang masuk ke kamar Bapak malam itu, benar-benar bukan aku. Yang Bapak pakai itu asli, yang aku pakai ini palsu. Lihat. Lagi pula aku punya sepasang. Wanita tekang bohong. Berani beraninya menepet di hadapanku. Orang seperti ini tidak dibutuhkan perusahaan. Buang dia keluar. Ayo pergi. Pak Shen, aku salah. Hei, Tian. Kek Tiansheng. Kenapa kau bertugas di sini? Aku dipindahkan ke sini. Mulai sekarang, setiap hari kau pergi dan pulang kerja. Bisa melihatku. Wah, bagus sekali kalau begitu. Sepasang anting yang kau berikan padaku waktu itu. Mal, ya? Nggak terlalu mahal. Kumazi mon bon jitu. Aku sudah cari di situs resminya. Itu model khusus yang satu-satunya. Harganya setara dengan gajimu setahun. Uang ini kau ambil.
Tian, aku menabung sedikit uang selama ini. Ini bukan apa-apa, cepat ambil kembali. Tidak bisa. Mencari uang juga tidak mudah untukmu. Masih harus membiayai sekolah adik-adikmu. Hadiah semahal ini tidak bisa aku terima. Hubungan kita seperti apa? Jangan sungkan. Diberikan, ya terima saja. Aduh, kau terimalah. Jiang Tian. Pak Sen. Kalian sedang apa? Pak Sen, aku memberikannya sepasang. Bukan apa-apa. Kalian sudah saling kenal sebelumnya? Verkekek Tianshen, aku baru punya niat masuk ke Shen Group. Kak. Pak Sen, aku dan Tian sebelumnya tumbuh besar bersama, teman masa kecil. Di luar, dia selalu memanggilku, Kak. Meneir Jiang. Sudah waktunya rapat. Kek Tianshen, lain kali aku traktir makan. Ya. Kenapa? Bukannya sudah janji di perusahaan, kita jaga jarak, Keluku. Kalau dilihat pria yang menyukaimu, kan jadi tidak baik, iya, kan? Kenapa kau bicara seperti itu? Aku dan Kak Tian Cheng, du camp Ubangan Sepertillon Kubayankan. Lalu hubungan kalian apa? Dia sudah memberimu hadiah. Kuini Samburu, ya. Kau jelaskan dulu, hubungan kalian berdua, itu apa? Hei! Kami tumbuh besar bersama sejak kecil. Sudah seperti keluarga sendiri. Aku hanya menganggapnya seperti kakak kandungku saja. Benarkah? Untuk apa aku bohong padamu? Kau saja punya kekasih hati sejak masa kecil. Maza aku tidak boleh punya kakak yang akrab? Aku punya apa? Bukan apa-apa. Nona Jiang Tian, aku menasihatimu. Harap kau ke depannya dengan pria lain. Perhatikan batasannya. Aku lihat dia pegang tanganmu. Sebagai suamimu, aku cemburu banget. Karena mereknya tidak mau membocorkan informasi klien. Sepertinya, cuma Pak Shen yang bisa menanganinya. Selamat pagi, Sekretaris Fei. Pagi. Tunggu, Sekretaris Fei, antingmu ini dipesan dari merek Bingtian? Anting ini memang dari Bingtian. Kamu kenal merek ini? Dulu aku pernah pesan sepasang di merek ini. Karena merek ini, dengan yakin bilang padaku, di dunia cuma ada satu pasang. Ternyata mereka ingkar janji. Coba kamu lihat baik-baik. Sama dengan anting yang kamu pesan? Betul. Aksesori di atasnya semua aku yang pilih. Ini pasti pasangan yang aku pesan. Kenapa ada di kamu? Kamu pesan untuk siapa? Jiang Tian. Apa? Sudah jelas diselidiki. Anting ini adalah yang kamu tinggalkan di Tianshang Renjian, di kamarku. Kira-kira. Ya. Kenapa bohong dan tidak mengaku? Orang malam itu adalah kamu. Waktu itu aku mabuk. Lupa? Tidak enggak. Waktu aku tanya kamu soal anting ini dulu. Kenapa tidak mengaku? Anting yang dikasih Kak Tian Cheng, aku belum pernah pakai. Dan rekan kerja juga ada yang pakai yang sama, jadi aku kira modelnya sama. Benarkah? Shen Jinshi, kita ini suami istri. Terjadi sesuatu kan wajar saja? Kamu serius banget. Masa karena ini, mau cerai sama aku? Jiang Tian. Setelah menikah, kamu selalu dingin padaku. Aku kira kamu cicik sama aku. Makanya sengaja menghindar dan tidak membicarakannya. Kita sudah jadi suami istri. Kamu selalu tidak dekat denganku. Aku sangat sedih. Shen Jinshi, kalau saja kamu tidak suka He Chuyue dan tidak berpikir untuk menggugurkan anakku, alangkah baiknya. Sayang. Sudah? Sekarang jam kerja, jangan macam-macam. Urusan lain bicara di rumah saja. Kalau begitu nanti malam kita bicara di rumah. Itu, pihak Hashen. Saya datang mengantar bahan untuk manajer Jiang. Saya datang ganti air untuk manajer Jiang. Dengar PA? Belum sempat dengar jelas. Bukan. Kami juga baru sampai. Tidak dengar apa-apa. Pak Shen. Tentang acara tahunan perusahaan kita, tim building tahunan itu. Menurut Bapak lebih baik di luar negeri atau dalam negeri? Urusan seperti ini bicaralah dengan Sekretaris Fei saja. Jangan dilanjut lagi. Baik.
Airnya sudah diganti. Tidak usah repot-repot. Kalian pergi saja. Itu. Manajer Jiang. Itu. Anda. Apa Anda dan Pak Shen sedang ada masalah? Tadi kami lihat. Pak Shen menarik Anda masuk kantor. Kalau ada yang perlu. Silakan bilang ke kami. Betul. Tidak ada. Jangan kari-kari masalah. Ayo pergi. Oke. Sudah. Jangan ditebak-tebak lagi. Ayo. Ayo. Song Yue. Aku selalu merasa, antara pasien dan manajer Jiang, ada rahasia. Kenapa bilang begitu? Lihat, katanya orang yang disukai pasien adalah He Cui-wei, kan? Tapi waktu He Cui-wei di kantor, pasien tidak seperti dekat dengan manajer Jiang, dekat dengan He Cui-wei. Menurutmu, istri yang sudah menikah itu pasien, bisa jadi Jiang Tian, ya? Kalau memang Jiang Tian. Kenapa tidak diumumkan? Kamu terlalu banyak mikir. Sudah, waktunya kerja. Mungkinkah Jiang Tian adalah Jin Shi, istri yang tak pernah muncul itu? Akhirnya pulang kerja. He Cui-wei. Kamu kesini buat apa? Aku datang cari kamu. Cuma mau tanya satu hal. Kamu dan Jin Shi hubungan apa? Kenapa kamu tidak tanya Shen Jinshi? Aku tanya kamu itu kehormatan buatmu. Aku dan Jin Shi hubungannya dalam. Nggak mau karena kamu mempengaruhi hubungan kami. Apa kamu adalah Jin Shi, wanita yang dinikahinya? Dia bilang begitu ke kamu? Kamu jawab aja, iya atau bukan? Kalau aku bilang iya? Cantik. He Cui-yu, jangan makin keterlaluan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu tahu kan di hati Jin Shi. Cuma ada aku seorang. Tapi kamu masih maksa nempel ke dia. Nunai, bagaimanapun hubunganku dengan Shen Jinshi, apapun itu, orang yang harus kamu cari, seharusnya bukan aku. Kan? Kamu mau bagaimana lagi? Baru mau tinggalkan Jin Shi? Maaf, kami sekarang masih suami istri yang sah. Nanti setelah dapat surat cerai, aku akan minggir untukmu. Tunggu. Ini cuma alasanmu kan? Apa kamu mau manfaatkan waktu ini buat bikin Jin Shi jatuh cinta sama kamu dan benar-benar jadi Nyonya Shen? Jiang Tian, kamu benar-benar licik, kejam dan jahat. Cuma seorang pria, nggak sampai bikin aku kayak kamu, Nopel Turu. Kalau nggak ada urusan lain, cepat pergi. Gimana? Nggak apa-apa. Tanganku. Jinsher, tanganku sakit sekali. Ini, nggak ada hubungannya sama aku. Tahan dulu, aku sekarang antar kamu ke rumah sakit. Kamu sudah sadar? Gimana rasanya? Tanganku kenapa, Jin Shi? Kenapa tanganku mati rasa? Tinggianmu? Pada. Itu aku nanti. Apa nggak bisa main piano lagi? Lalu aku hidup buat apa lagi? Aku hidup buat apa lagi? Akan sembuh. Akan sembuh. Operasinya sudah selesai. Tulangnya sudah disambung. Walaupun sudah disambung, tetap nggak bisa kembali seperti dulu. Gimana aku bisa kembali seperti dulu? Tenang saja. Tanganmu akan aku tanggung sampai tuntas. Aku akan bertanggung jawab penuh atas lukamu. Jin Shi. Dia yang melakukannya. Dialah yang mendorong tanganku. Sampai akhirnya terluka. Nonahi, aku tidak mendorongmu. Kalau soal bagaimana kamu jatuh, tanyalah dirimu sendiri. Kamu tidak mendorongku?
Masa aku sengaja menjatuhkan diri sendiri, lalu membahayakan diriku sendiri, untuk memfitnahmu? Jiang Tian bukan orang seperti itu. Jinshi. Kamu lihat sendiri dia mendorongku. Sudah sampai segini, kenapa kamu masih membelanya? Jiang Tian, minta maaf. Aku benar-benar tidak mendorongnya. Kamu tidak percaya padaku. Tangannya patah. Apa hubungannya denganku? Dia yang pura-pura terluka, ingin. Jiang Tian. Terserah kamu percaya atau tidak. Aku tidak mendorongnya. Permantan ma fini. Tidak akan kulakukan. Jiang Tian. Jiang Tian. Jinshi. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Tanganku sakit sekali. Kesalahan Jiang Tian akan kutanggung jawabkan. Kamu juga, jangan menyusahkannya lagi. Kalau kamu sudah bilang begitu, aku nurut saja. Jiang Tian, apa yang bisa kamu andalkan untuk melawanku? Lukamu. Akan kuperhatikan sampai sembuh. Sudah tahu jelas orang yang disukainya adalah He Cui. Kenapa masih ada harapan? Zhen Tian, demi bayimu. Jangan sampai semakin terpuruk. Halo, ayah. Aku ingin pulang. Iya, aku pulang besok. Sudah larut malam begini. Mau kemana? Mau tinggal di luar. Jiang Tian. Kamu masih marah karena kejadian hari ini, ya? So, He Cui, sudah ku selesaikan. Shen Jinshi. Ayo kita cerai. Kenapa? Menurutmu, apakah pernikahan kita ini masih perlu dipertahankan? Jiang Tian, jangan kiri gara-gara. Shen Jinshi, kamu orang yang baik, tapi bagiku, ketidakpercayaan itu seperti duri. Aku tidak bisa menerima pernikahan seperti ini. Aku ingin tenang dulu, tidak ingin berakhir buruk. Nyonya. Pak Shen. Ada apa ini? Aku ingat dulu, saat He Cui masuk sebagai manajer. Karena tidak jelas motifnya, apa aku pernah menyuruhmu memasang kamera tersembunyi di kantor manajer? Ya. Ruang monitor ada rekamannya setiap hari. Ambil rekaman, kemiru semalam. Aku ingin tahu jelas. He Cui ini, bagaimana jatuhnya? Pak Shen. Ini rekaman dari hari sebelumnya. Rekaman menunjukkan, saat Anda masuk ke kamar, Nyonya tidak melakukan gerakan mendorong. He Cui sendiri yang pura-pura jatuh. Aku salah menyalahkan Jiang Tian. Pak Shen, bukan saya yang bilang. Ini jelas, He Cui yang merencanakan, untuk mendapatkan perhatian Anda. Tak disangka dia mematahkan lengan sendiri. Lalu dengan alasan cedera, sengaja mengusir Nyonya. Benar-benar strategi satu batu dua burung. Bagaimana Anda bisa tertipu? Mau kemana? Mencari Jiang Tian untuk minum off. Jangan pergi. Ini kartu yang dia kirim, nilainya 280.000. Katanya hutangnya kepada Anda, sudah lunas. Dan ada surat perceraian. Dia sudah tanda tangan. Surat perceraian? Saya baru mendapat kabar. Dia sudah ke bandara. Kenapa tidak bilang dari awal? Anda sendiri yang mengusirnya. Sekarang malah menyalahkan saya. Jiang Tian. Shen Jinshi. Kamu mau apa? Kamu mau kemana? Pulang kampung.
Aku sudah mengajukan permohonan resign. Tanpa persetujuan saya. Resign kamu tidak berlaku. Aku sudah memberikan surat perceraian ke Sekretaris Fei. Ada? Itu ya? Aku tidak lihat. Kemi. Aku tidak akan menceraikan kamu. Dan tanpa persetujuan saya, kamu masih karyawan perusahaan. Jika kamu pergi tanpa izin, sesuai kontrak, harus membayar denda 10 juta. Digita. Kamu tidak tahu? Di kontrak tertulis jelas, dan dengan kemampuan finansialmu. Sepertinya tidak bisa bayar. Kemi. Jadi, ayo pergi. Perusahaan masih akan mengadakan team building tahunan. Menunggu kamu untuk mengatur. Dulu kenapa tidak tahu Shen Jinxi, Bejini Disik. Mungkin dia tidak ingin cepat-cepat bercerai dengan aku. Dan menikahi orang yang dicintainya. Manajer Jiang, aku tahu kamu pasti akan kembali. Pak Shen sangat menghargai talenta. Bagaimana mungkin mengizinkan kamu pergi? Serahkan rencana tim building ke aku. Tim building sudah direncanakan. Waktu sudah ditetapkan 2 hari lagi. Sudah semua ditetapkan? Iya, Anda cukup ikut 2 hari lagi. Pak Shen meminta Anda merencanakan. 7 Anya. Hanya alasan untuk membuat kamu tetap. Cantik sekali. Wah, cantik. Cantik sekali. Semua sudah datang? Sudah. Ini kartu kamar. Kamu berdua satu kamar, bagi sendiri. Ayo. Manajer Jiang, kita berdua satu kamar, ya. Kamar di sini tidak cukup. Manajer Jiang, kamar Anda diatur di tempat lain saja. Anda kan jajaran pimpinan. Maaf merepotkan. Tidak masalah. Pak Shen bilang, silakan makan minum sepuasnya. Semua biaya pengeluaran ditanggung perusahaan. Wah. Baiklah, semuanya kembalilah ke kamar untuk menaruh barang. Manajer Jiang, saya antar Anda ke kamar. Baik, silakan. Nyonya, ini area pribadi. Orang lain tidak bisa masuk. Anda tidak perlu khawatir. Sekretaris Fei, lebih baik panggil saya Manajer Jiang saja. Anda kan istri Pak Shen. Di depan perusahaan dan karyawan lain tidak apa-apa. Tapi secara pribadi lebih pantas memanggil Anda Nyonya. Lebih cocok. Oh iya, nanti di tempat berkumpul, akan ada permainan kecil. Sudah saya kirim ke grup. Beli. Nyonya, ini villa tempat Anda menginap. Bagaimana? Rasanya cukup bagus, kan? Shen Jinxi, aku ingin berdiskusi denganmu. Hal kecil seperti ganti kamar. Semua diatur oleh Sekretaris Fei. Kalau kamu ingin ganti kamar, ya cari Sekretaris Fei saja. Dia juga banyak urusan. Sepertinya tidak ada waktu untuk mengatur ganti kamar lagi untukmu. Kalau begitu, tidak usah ganti. Kok kamu kelelahan? Tidak terlalu senang? Tidak. Tempat ini sungguh indah. Kalau suka. Setelah acara team building selesai, kita tinggal beberapa hari lagi. Aku tidak mau tinggal bersamamu. Oh iya. Sekretaris Fei bilang nanti ada permainan kecil. Kamu mau ikut tidak? Tidak ikut. Baiklah, aku ikut main saja. Wah, kamu hebat juga. Pak Shen datang. Manajer Jiang, kami sudah menunggu. Kalian main apa? Kami baru saja main panahan. Sudah selesai. Sekarang masuk ke ronde berikutnya. 2 orang satu grup, saling menggigit ujung mie yang sama. Grup yang paling cepat menghabiskan menang. Yang kalah harus menerima hukuman memecahkan balon. Kalian saja yang main. Manajer Jiang, ikut main yuk. Baiklah. Sekarang Manajer Jiang masih kurang 1 anggota. Siapa yang mau satu grup dengan Manajer Jiang?
Semuanya, mau tidak, Pak Shen ikut permainan juga? Mau. PAK Shen. PAK Shen. Pak Shen. Gimana cara mainnya? Pak Shen, lihat, di setiap mangkuk ini, Ada Zoitas MI Panyang. 2 orang satu grup, masing-masing makan dari ujung mie yang sama. Tidak boleh menggigit sampai putus, sampai benar-benar habis. Waktu paling sedikit, tim yang paling cepat menghabiskan menang. Pak Shen dan manajer Jiang duluan. Boleh. Siap. Mulai. Ayo. Potret, video panorama. Bapak Shen, boleh saya posting di media sosial untuk promosi perusahaan? Posting saja. Jean-Gon. Ini kan bukan posting foto kamu. Kenapa nggak boleh? Oke. Bapak Shen dan manajer Jiang waktunya 20 detik. Kelompok berikutnya, bersiap. Kenapa keluar? Menurut kamu kenapa? Tadi kamu ngapain? Kamu kan istriku. Aku cium istriku sendiri, ada masalah? Kemu. Kenapa? Malu? Enggak. Kamu mau kemana? Lialia Pemandian Erpana. Pengen berendam. Jangan ikut aku. Aku hari ini hebat banget. Zhang Tian. Aku sudah mengorbankan satu tanganku untuk mengusir kamu. Nggak nyangka kamu, demi kekayaan dan kemewahan, diusir pun nggak mau pergi. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Nona besar. Zhang Xin. Kamu mau apa? Nona besar, aku sudah jadi supir keluarga Nona lebih dari 20 tahun. Setidaknya aku sudah bekerja keras dan tahan banting, kan? Sudah. Kamu sudah dipecat dari keluargaku karena mencuri. Kamu mau apa? Nona besar, aku sudah tahu salahku. Pertimbangkan rasa sayang selama bertahun-tahun ini. Pinjamkan aku sedikit uang. Aku janji akan kembalikan. Pasti akan kubayar. Kamu. Aku bisa kasih kamu uang, dan gak perlu kamu kembalikan. Tapi kamu harus bantu aku lakukan satu hal. Silakan katakan. Perintahkan saja. Aku mau kamu hancurkan Jiang Tian. Buat dia kehilangan nama baik dan hancur reputasinya. Maksudnya kehilangan nama baik dan hancur reputasi itu gimana? Kamu kan laki-laki, masih perlu aku ajari caranya? Aku mau Shen Jingshi. Melihat kamu dan dia dalam keadaan mesum. Setelah berhasil, aku akan berikan sejumlah uang yang cukup untuk hidupmu sampai tua. Terima kasih, Nona besar. Urusan ini akan ku selesaikan dengan sempurna untuk Nona. Jinshi. Tunggu sampai kamu lihat Jiang Tian. Setelah kehidupan pribadinya berantakan, aku nggak percaya kamu nggak cerai dengannya. Manajer Jiang, beneran nggak perlu aku temani berendam? Kamu kan sudah selesai berendam. Nggak usah temani aku. Lagi pula, aku lebih suka sendirian. Sudah capek seharian, cepat istirahat. Baiklah. Kalau ada apa-apa, telepon aku.
siapa kamu? Kamu mau apa? Aku juga nggak mau apa-apa. Cuma mau tanya beberapa hal. Kamu harus jawab dengan jujur. Kalau tidak, Hari ini jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Kamu mau tanya apa? Istri yang dinikahi Shen Jinshi. Itu kamu, kan? Ngapain nanya ini? bilang. Lo cuma perlu jawab, iya atau enggak, udah cukup. Kalau enggak, gue bunuh lo. Apakah musuhnya Jinshi? Bukan. Oke. Enggak jujur. Shen Jinshi udah manggil lo istri. Masih bilang bukan? Bohong. Jujur dikit. Kalau enggak, gue bikin lo mati. Pak Shen. Proyek udah diatur semua. Rencana bulan depan, udah saya kirim ke email Bapak. Odar Semlembegani. Jiang Tian belum pulang juga? Mungkin lagi berendam air panas. Pak Shen. Barang ini kayaknya punya istri Bapak. Kok bisa ada di sini? Kamu yakin? Barang-barang Bapak dan istri. Semua saya atur sendiri. Orang lain nggak punya, pasti nggak salah. Sayal. Kasih tahu penginapan. Segera buka paksa. Semua kamar. Kiri Jiang Tian. Ya. Kamu udah tahu, saya istri Shen Jinshi. Masih berani perlakukan saya begini. Lo nggak takut nyinggung Shen Group? Gue udah nggak punya apa-apa dari dulu. Masih takut nyinggung siapa? Gue takut apaan coba? Siapa yang suruh kamu datang? Apakah isu? Aduh. Lumayan pinter juga. Tapi udah telat. Kamu mau ngapain? Ngapain? Hari ini gue mau tahu. Gue mau ngapain? Tolong. Lepaskan. Lepasin gue. Tolong. Lepasin gue. Tolong. Humph. Ngapain? Gue bakal kasih tahu lo. Hari ini gue mau ngapain. Jiang Tian. Jiang Tian. Jiang Tian. Panggil dokter. Ya. Jiang Tian. Dokter. Anak saya baik-baik saja? Anak? Kamu hamil? Nggak hamil. Nggak mungkin. Saya beli tes pack dan cek, hasilnya 2 garis. Nggak cek kedua kali kan? Kadang-kadang kalau barang itu udah kedaluarsa, hasilnya nggak akurat. Saya udah periksa beberapa kali buat kamu, memang nggak hamil. Cedera ringan. Istirahat yang cukup aja udah sembuh. Oh, terima kasih dok. Saya sembunyiin lama-lama. Ternyata cuma salah paham. Kenapa? Sembunyi-sembunyi? Nggak mau kamu tahu. Terus aborsiin anaknya. Kamu hamil? Saya senang aja nggak ketulungan. Mana mungkin mau aborsi? Bisa aja omongnya. Kenapa? Sakit lagi? Daripada sekarang peduli padaku. Lebih baik kamu tanya Hichuyu, kenapa dia begitu membenciku? Apa hubungannya dengan He Chuyu? Kamu masih membela dia. Pria itu sudah mengaku sendiri. Apa yang kamu katakan? Pria yang tadi itu, dikirim oleh He Chuyu. Kamu masih berpura-pura. Bos Shen, aku sudah menginterogasi. Pria itu adalah sopir keluarga He. Dia mengaku sendiri. Diperintah oleh He Chuyu untuk menghancurkan nyonya. He Chuyu lagi. Sekarang Bos Shen percaya padaku, tidak menghina orang yang kamu sukai. He Chuyu. Kapan dia menjadi orang yang aku sukai? Dia tidak selalu orang yang kamu sukai. Nyonya, orang yang Bos Shen sukai, selalu Anda. Aku. Orang yang aku sukai, selalu kamu. Anda 3 tahun lalu, setelah menyelamatkan Bos Shen dari kecelakaan.
Beberapa tahun ini Bos Shen, secara publik mengaku memiliki orang yang disukai. Yang dimaksud juga Anda. Aku salah paham. Oh. Ternyata setelah menikah, kamu selalu dingin padaku. Karena menyeka aku menyukai Hichuyu. Kamu begitu dekat dengan Hichuyu. Aku pikir. Setiap kali dia mendekati aku selalu menghindar tepat waktu. Maaf. Aku salah paham. Bos Shen, Nyonya. Baguslah kesalahpahaman sudah teratasi. Tapi, untuk menghindari hal ini terjadi lagi, aku rasa, kalian harus mengungkapkan identitas. Kamu benar. Team building tahunan kali ini. Hari terakhir, ada acara penutupan. Hari acara penutupan kali ini. Aku akan mengungkapkan identitas kamu. Aku tidak keberatan. Hichuyu berani menyakiti kamu. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Aku juga akan memanggil dia kali ini, di tim building kali ini. Saat itu kamu perlu membantu aku. Kamu bilang ini benar? Jiang Tian dan Jin Shi sudah bercerai. Benar. Lihat, perkaya? Shen Jin Si melihat aku dan Jiang Tian bersama. Malam itu dia langsung menyuruh orang membuat perjanjian cerai ini. Dan Jiang Tian menandatanganinya. Sekarang, Jiang Tian sudah diusir dari Jiang Cheng. Kamu melakukan dengan baik. Ambil kartu ini. Pergi jauh-jauh. Jangan pernah kembali lagi. Tahu? Terima kasih, Nona. Anda tenang saja. Aku pasti seperti angin. Hilang. Aduh. Sudah bicara sesuai yang kami katakan? Sudah. Tidak ada kata lain. Dia sudah percaya. Ini kartu yang dia berikan padaku. Ini lumayan. Mengingat kamu aktif berubah. Kali ini hukumannya ringan. Pergi. Jin Shi, kenapa kamu datang? Dokter bilang sudah baik. Semua hampir selesai. Besok sudah bisa keluar dari rumah sakit. Syukur kalau tidak apa-apa. Maaf ya. Kamu sudah menderita selama ini. Kamu bilang akan bertanggung jawab padaku. Gimana caramu bertanggung jawab? Kedatanganku kali ini adalah untuk urusan ini. Acara tahunan perusahaan, team building tahunan, akan diadakan di Dilu Wangyu. Kamu sudah bekerja di Shen Group 2 tahun. 2 tahun sebelumnya kamu ikut. Tahun ini jangan sampai absen. Aku ingin memberimu kejutan. Kejutan APA? Sebenarnya selama ini, perasaanmu padaku. Semuanya kurasakan. Lewat periode ini, aku baru sadar. Kamu sangat penting bagiku. Jadi, aku melamarmu. Apa kamu serius? Bodoh. Kapan aku pernah bohong padamu? Jin Shi. Akhirnya kamu mau melamarku. Sudah, sini. Kalau begitu kita ketemu besok malam. Kamu harus istirahat yang cukup. Dengan kondisi terbaik. Untuk ikut tim building ini. Aku pasti akan. Berdandan cantik. Apa kamu serius? Pak Shen bilang hari ini mau melamarmu. Tunggu sebentar. Nanti kalian akan tahu sendiri. Berarti itu benar. Pak Shen menyembunyikan pernikahannya selama ini. Akhirnya akan mengungkapkan identitas istrinya. Ayah. Selamat ya. Pak Shen datang. Jin Shi. Kamu datang. Aku sudah siapkan kejutan untukmu. Sebentar lagi datang. Apakah akan melamar sekarang?
Tak disangka Jiang Tian yang biasa sederhana. Setelah berdandan ternyata secantik ini. Cantik sekali. Semangat, Jiang Tian. Tak disangka manajer Jiang, selain alat musik klasik, juga bisa main biola. Dan enak didengar. Iya, enak banget, enak sekali. Bukankah Jiang Tian sudah diusir dari Jiangcheng? Kamu lihat dulu. Semuanya, memanfaatkan hari yang indah ini, aku ingin mengumumkan satu urusan pribadi kepada kalian semua. Aku ingin memperkenalkan si Zireng yang penting kepada kalian semua. Walaupun aku tidak tahu kenapa kamu bisa ada di sini. Tapi meskipun kamu mencuri perhatian lagi, lalu bagaimana? Selanjutnya yang menjadi pusat perhatian hanya akan aku. Semuanya. Ini adalah istriku, Jiang Tian. Halo semuanya. Manajer Jiang, ternyata kamu adalah istri yang selama ini Pak Sen sembunyikan. Lihat, aku kan sudah bilang hubungan pasien, dan manajer Jiang tidak biasa. Tebakanku benar, kan? Iya. Benar, ya. Maaf ya, semuanya. Dulu tidak ingin terlalu mencolok. Jadi menyembunyikan hubungan kami. Jinshi, bukankah kamu bilang akan mengumumkan urusan lamaranmu padaku? Kamu sudah bercerai dengan dia? Kenapa aku harus bercerai dengan dia? Karena kamu menyuruh Zhang Xin mengganggu Jiang Tian. Jadi aku harus meninggalkan dia? Aku tidak. Kamu bilang mau melamar aku kemarin. Cuma untuk membohongi aku datang ke sini. Kalau tidak bilang begitu, mana mungkin kamu mau datang? Kamu percaya aku. Aku tidak melakukan hal itu. Semua itu dia sendiri. Kakak, kamu masih berpikir kamu bisa menutupi semua ini? Tak disangka, Hichua. Ternyata orang seperti ini. Benar-benar tak bisa melihat hati seseorang dari wajahnya. Hati yang kejam. Zhang Xin sekarang ada di kantor polisi. Apa yang kamu katakan ke dia? Dan transaksi semua ada bukti. Kalau tidak percaya, aku bisa memanggil dia datang ke sini untuk mengidentifikasi. Aku bilang Zhang Xin. Kok kali ini begitu lancar? Akhirnya membongkar tindakan burukmu, benar? Aku mengaku. Aku memang sesaat tergoda. TAPI Jinshi. Cinta aku ke kamu itu benar. Sudah berapa kali aku bilang ke kamu, aku menganggap kamu cuma sebagai adik. Orang yang aku suka, selalu Jiang Tian. Bukan kamu. Aku sudah berkorban begitu banyak untuk kamu. Dia kumesireng, cewek kampungan. Dilihat dari status dan keluarga, dia semua tidak bisa menandingi aku. Dia mana yang layak kamu sukai? Dia mana yang layak kamu sukai? Status. Keluarga. Asal usul. Semua ini di mata aku, sama sekali tidak ada tinggi rendah atau mulia hina. Yang aku suka. Cuma dia sebagai orangnya. Di mata aku. Kelemahan dia, semua bisa membuat aku tergugah sampai tak bisa menolak sebagai kelebihan. Jiang Tian, kok kamu begitu beruntung? Siniwa kamu. Kenapa kamu bisa memiliki hal yang aku tak bisa mendapat seumur hidup? Kamu. Hichua, aku lihat kamu memang keras kepala. Aku sebelumnya ingin mengandalkan hubungan baik kedua keluarga, memberi kamu sedikit kesempatan. Tapi kamu sama sekali tidak tahu memperbaiki diri. Kalau begitu, jangan salahkan aku tidak memberi muka. Kamu mau apa? Beritahu ke bawah. Shen Group, mulai hari ini. Serangan total ke He Group. Putus semua kerjasama.
Shinjinshir kamu tidak boleh melakukan ini. Bawa dia. Jinshi, aku minta maaf ke dia. Minta maaf. Kamu jangan melakukan ini. Jinshi. Maaf ya semua. Karena urusan pribadi aku, membuat semua melihat hal yang memalukan. Setelah pesta, aku kasih semua kuri tahunan. Supaya semua bisa istirahat dengan baik. Wah. Terima kasih Presiden. Terima kasih Presiden. Kalau semua mau berterima kasih, maka berterima kasih ke Nyonya Presiden. Terima kasih Nyonya Presiden. Nyonya Presiden Shen. Kalian dua cium satu. Cium satu.